deklarasi dari Allah bahwa agama satu-satunya yang Allah ridho hanya Islam. Lalu hari ini mulai muncul propaganda, mulai muncul gahi megagah-gagah dan lain sebagainya, sehingga muncullah statement semua agama sama. Ini bahaya sekali Bapak Ibu. Cukup bahaya nak kalimat ini. Semua agama sama, berarti agama Islam ditambah non-muslim yang berapa itu, kalau kita mengakui kebenaran agama selain Islam, maka rusaklah akidah kita. Rusak. Menghormati oke, menghargai oke, toleransi oke. Tetapi kalau sudah datang ke tempat ibadah orang lain, membaca Al-Quran di sana, sholawatan di sana, Masya Allah. Ini sudah kelewatan batas, Bapak Ibu. Lalu bagaimana cara kita menghormati, menghargai orang lain? Cukup satu, jangan mengganggu mereka yang beribadah. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismuhu wa la yabqa minal qur'ana illa rasmuhu. Shadaqallahul azim wa sadaqa nabil karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur daita di rumah Allah Ta'ala. Dia mengadiake semenan daita memberi puara nikmat rumah ta'ala, hidayah rumah ta'ala, sehingga sampai maghrib berjamaah. Mudah-mudahan maghrib berjamaah daita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobede salawat salam kepada Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun daita dari jalan yang sesat, gelap, gulita menuju kepada jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semenan daita tetap setia, konsisten, istiqamah sampai akhir hayat daita, dan suatu saat nanti di padang mahsyar kita dijumpakan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan juga mendapatkan syafaat beliau fi ainin makinto. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Baitul Hamid, jamaah maghrib isya yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Saat beberapa framing media, beberapa propaganda yang dibuat oleh orang-orang sekuler, oleh orang-orang yang kelihatan zahirnya Islam tetapi pada hakikatnya mereka bukan Islam. Nah, ini perlu daita hati-hati seminan beki jemaah sekalian. Ini framing media ini begitu terstruktur, mungkin agak sulit mereka, orang-orang di luar Islam agak sulit merayu orang Islam untuk keluar dari Islam, agak sulit rasanya. Maka mereka mengalihkan program mereka, tidak lagi memaksakan orang Islam untuk keluar dari Islam, tetapi memberi keguncangan dalam hatinya, merusak hatinya terhadap akidah Islam itu. Itarokason dirahmati Allah, jamaah sekalian dirahmati Allah. Hari ini framing media dengan casing toleransi, dengan casing saling menghargai yang sudah melampaui batasnya. Nah, ini dibuat begitu indah. Jadi di framing, di propaganda, toleransi antar sesama antar umat beragama, saling menghormati, menghargai dan lain sebagainya. Sebenarnya jemaah sekalian dirahmati Allah, umat Islam adalah umat yang mengawali toleransi itu. Jadi sebenarnya
bukan orang di luar yang harus mengajarkan toleransi kepada Islam. Islamlah yang mengajarkan, dan Islam adalah teladan yang telah memberi contoh apa itu makna toleransi yang sebenarnya. Jamaah sekalian, kita tidak bisa membayangkan bahwa kalau tidak ada toleransi dulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika kemenangan Islam datang, kita bisa bayangkan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghabisi semuanya. Fathul Mekah itu jemaah sekalian, itu kemenangan Islam mutlak. Artinya kalau tidak ada toleransi, maka baginda Nabi akan menghabisi semuanya. Selain Islam tidak boleh hidup. Tapi Nabi tidak. Toleransinya tinggi. Nah, toleransi inilah jemaah sekalian yang hari ini diselewengkan maknanya, digeser, dikeluarkan dari makna yang sesungguhnya. Sehingga hari ini dimaknai, diframing, dipropaganda bahwa menghargai, toleransi dan lain sebagainya sudah mengarah kepada saling mengakui. Nah, ini langsung kepada akidah jemaah sekalian. Ini hati-hati jemaah sekalian. Beda cerita dengan ibadah. Sholat kurang khusyuk, sholat kurang sempurna, dan lain sebagainya. Tapi masalah akidah tidak boleh cacat. Akidah tidak boleh cacat. Kenapa? Karena akidah, iman ini tidak ada iman sunnah. Iman cuma satu, wajib. Tapi kalau sholat, ada sholat sunnah. Zakat, ada sodakoh. Haji, ada umroh. Kekurangan di amalan fardu sholat, maka akan ditutupi oleh sholat sunnah. Zakat, begitu pula. Haji, begitu pula. Tapi kalau sudah akidah, iman, tidak ada iman sunnah. Kalau imannya cacat, maka selesai dia. Selesai. Nah, ini harus diperhatikan jemaah sekalian. Menghargai boleh, tetapi saling mengakui haram. Haram jemaah sekalian. Kenapa haram? Bertentangan dengan firman Allah Ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Itu kasih jemaah sekalian, ayahanda mada semuanya yang sudah berhaji. Al-haju Arafah. Haji itu berada di Arafah. Rukun yang satu ini tidak boleh tergantikan, tidak boleh diganti oleh orang lain, tidak boleh. Kenapa jemaah sekalian? Ulama menjelaskan bahwa padang Arafah, tempat hukumnya jamaah haji, adalah tempat di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghatamkan kesempurnaan agama. Ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum turun ketika Nabi hajatul wida, haji terakhir. Berarti khatam, sudah tidak ada turun lagi, selesai. Ini ayat pamungkas Bapak Ibu, cumpu kai lalona, dan sekaligus deklarasi dari Allah bahwa agama satu-satunya yang Allah ridho hanya Islam. Lalu hari ini mulai muncul propaganda, mulai muncul gahi magaga-gaga dan lain sebagainya, sehingga muncullah statement semua agama sama. Ini bahaya sekali Bapak Ibu. Cukup bahaya nak kalimat ini. Semua agama sama, berarti agama Islam ditambah non-muslim yang berapa itu, kalau kita mengakui kebenaran agama selain Islam, maka rusaklah akidah kita. Rusak. Menghormati oke, menghargai oke, toleransi oke. Tetapi kalau sudah datang ke tempat ibadah orang lain, membaca Al-Quran di sana, sholawatan di sana, Masya Allah. Ini sudah kelewatan batas Bapak Ibu. Lalu bagaimana cara kita menghormati, menghargai orang lain? Cukup satu, jangan mengganggu mereka yang beribadah. Selesai. Selesai. Kita lihat kan banyak di sini, di media, di video-video, di mana-mana yang beredar di Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Datang ke sana, berzikir sana, doa-doa bersama di sana, baca Quran di sana. Ketika hari raya orang lain di sana, jemaah sekalian diawali dulu dengan dan lain sebagainya. Ya Allah. Kita cukup jemaah sekalian, ketika mereka melaksanakan ibadah, jangan ganggu mereka. Sudah, itu toleransinya. Kalau sudah merana kepada mengakui Islam benar, non-muslim satu, non-muslim dua, non-muslim tiga juga benar, apa gunanya Islam yang ada dalam hati kita? Kalau sekiranya pernyataan jemaah sekalian semua agama itu sama, maka tidak akan ada kalimat inna dina indallahil Islam. Cukup dikatakan inna din, agama. Maka mungkin dimultitafsir oleh orang. Tetapi untuk lebih spesifiknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang agama dan diakhiri dengan al-Islam, itu memaknai bahwa satu-satunya agama yang paling benar hanyalah Islam. Tidak boleh ada yang lain.
Ya. Jemaah sekalian, sebelum al-yauma akmaltu lakum, Allah Ta'ala menjelaskan al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Ainan ake, orang-orang kafir telah berputus asa terhadap agama kalian. Artinya apa jemaah sekalian? Tirwauna, digoda, dirayu jemaah sekalian, sebagaimana yang dirasa oleh Nabi Muhammad SAW, ditawari saling bertukar ibadah. 1 tahun ini ibadah kepada Allah, 1 tahun besok kepada Lata dan Uzza. Tetapi turun surah Al-Kafirun, tidak boleh. Sehingga jemaah sekalian rahmati Allah, Allah menjelaskan al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Orang-orang kafir sudah berputus asa, angkat tangan. Tirwa'u palah. Tirwa'u di CV pada Islam. Sudah mereka selesai. Al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum. Maka jangan takut pada mereka. Wakhshawni, takutlah hanya kepada Allah. Namun hari ini jemaah sekalian dirahmati Allah, karena kegagalan nuntun dai dan lain sebagainya di casing di ini kalombona toleransi tadi, sehingga sudah hampir-hampir semua agama sama. Tidak bisa sama jemaah sekalian. Orang Islam nyembahnya Allah, orang di luar Islam nyembahnya bukan Allah. Sudah beda, tidak bisa sama. Tahu Nabi jemaah sekalian dirahmati Allah, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak akan ada yang mengalahkan ketinggiannya. Islam itu agung dan tidak ada agama yang bisa mengalahkan keagungannya. Berarti cuma satu. Jemaah sekalian, bila ainan akhir jemaah sekalian dirahmati Allah, siapapun dia datang membawa kalimat sama menap agama ini, pluralisme namanya. Agama A, agama B, agama C, mapentina tahona sama diterima berumahan, tidak bisa. Iluan edes minan ini. Jangan sampai jemaah sekalian kita menjaga akidah ini lalu kita takut. Berarti saya ke nahuke wati toleransi, nahuke wati sosial. Tidak. Jemaah sekalian mati Allah, kesempurnaan agama itu dibangun dalam 5 aspek. 5 aspek. Yang pertama aspek imaniyah. Yang kedua aspek ibadah. Yang ketiga aspek muamalah. Yang keempat muasyarah. Yang kelima akhlak. 2 aspek pertama, tidak boleh apapun namanya, apapun alasannya, tidak boleh campur aduk. Iman ibadah tidak boleh. 2 ini murni jangan sekali. Tiluat dicengkak-cengkak mereka. Tiluat tidak bisa. 2 ini. Sehingga al-kafirun itu qul ya al-kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum ngomdoh per netis nemba rumah daim teh. Nami di menembak rumah ngomdoh itu. Artinya ini murni ya. Yang satu iman, yang kedua ibadah, tidak boleh campur aduk. Tidak boleh. Kecuali musaqah. Kecuali keadaannya darurat. Contoh darurat. Lewat perang. Kita perang kan? Tempat yang paling aman, yang tidak dikena rudal, misalnya contoh, adalah tempat ibadah agama lain. Contohnya bangunan A. Iya. Awar lelo serat hari kan? Awar lelo serat. Satu-satunya tempat yang paling aman adalah tempat ibadah agama A. Maka kita boleh masuk di situ, berlindung di situ, lalu ketika waktu ibadah sholat datang, boleh sholat di situ. Itu musakok namanya. Darurat, keadaannya darurat. Tapi kalau keadaannya normal, tidak boleh, haram. Jamaah sekalian mati Allah, kita masuk ke tempat ibadah orang lain tanpa ada tujuan, ya tujuan misalnya tujuan kenegaraan dan lain sebagainya, tidak boleh. Kenapa? Di sana itu ada sesembahan selain Allah. Nah, beda dengan aparat kita, TNI, Polri boleh. Nah, karena mereka tugasnya ada sprintnya. Tapi kalau kita yang warga sipil, apa tujuan kita ke sana? Maka jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dijaga dengan baik akidah kita. Iman ibadah tidak boleh campur aduk, apapun alasannya. Allah, sekali Allah tetap Allah, awal Allah, akhir Allah. Tidak boleh campur aduk. Lalu yang ketiga, keempat, kelima, inilah ranahnya ranah sosial, ranah umum. Ranah umum jemaah sekalian. Yang ini tidak boleh nih, tolong jangan diganggu yang ini. Iman ibadah tidak boleh diganggu. Murni, harus murni dia. Tapi muamalah silakan. Berjual beli, berhutang piutang dengan orang di luar Islam silakan. Yang kedua muasyarah. Pemimpin rakyat, raja rakyat, silakan. Misalnya pemimpin kita non muslim, misalnya sudah dipilih mau bagaimana misalnya, berhubungan baik dengan mereka, muasyarah. Kemudian akhlak.
tutur kata, tingkah laku. Tidak boleh kita memilih dan memilah. Kita sopannya sama orang Islam saja, di luar Islam tidak boleh sopan, salah. Begitu muamalah jemaah sekalian. Ada pedagang, dai berjualan beras. Beras harganya 14.000. Beli. Kemudian datang orang dan kita tahu itu non muslim, lalu kita tiba-tiba naikkan harganya ke 20.000, haram. 6.000-nya haram. Tidak boleh. Itu muamalah. Ya. Jual beli, kemudian hutang piutang. Jemaah sekalian, kita bertetangga misalnya dengan orang non muslim, jemaah sekalian. Kalau mereka kebakaran, bantu. Kalau mereka lapar, bantu. Kalau mereka kebanjiran, bantu. Tidak ada makanan, bantu. Mereka sakit, bantu. Tapi kalau mereka mau bangun acara keagamaannya, tidak boleh dibantu. Tidak boleh. Tidak boleh dibantu. Kalau mereka sakit, mereka kurang makan, apa, silakan dibantu. Tapi ketika mereka mau bangun terop misalnya, mau bangun terop, mau apa ini, mau apa acara keagamaan, tidak boleh dibantu. Tidak boleh. Lalu misalnya di pinggir jalan mereka ada minta sumbangan bangun, contohnya misalnya mau bangun gereja misalnya, tidak boleh kita bantu. Tidak boleh. Tetapi apabila ada orang-orang dari agama lain, dia berdiri depan jalan, banjir di desa Ngali, bantu. Nah ini jemaah sekalian, ini harus beda kita, iman ubudiyah, umaniyah ubudiyah, tidak boleh. Tapi kalau sudah muamalah, muasyarah, akhlak, bebas kita. Baginda Nabi SAW perintah kepada Bilal untuk mencari uang, maka Bilal pasti berhutang dan berhutangnya kepada orang Yahudi. Ini tidak masalah. Yang menjadi masalah ini jemaah sekalian, ada keyakinan-keyakinan dalam hati kita menganggap bahwa semua agama sama. Tidak boleh. Maka kadang-kadang kita dibilang tidak adil. Kadang-kadang Allah ini tidak adil, kata orang-orang yang sekuler. Orang non muslim bangun jembatan, bangun sekolah, bangun ini, bangun itu, bangun ini, bangun itu, tetapi tetap nol, tidak diterima. Ini tidak adil ajaran Islam ini. Percuma dom tahu lantaran hanya satu, hanya masalah akidah, lalu kebaikan yang lain tidak diterima. Justru satu inilah pokok dari segala kebaikan. Ya. Jemaah sekalian dirahmati Allah, akidah ini, iman ini seperti satu orang mahasiswa daftar di kampus. Dia daftar mahasiswa baru, fulan. Berarti itu tanda daftarnya. Tanda dia sebagai abdillah, sebagai hamba Allah, dia muslim. Tapi ada mahasiswa, dia tidak daftar. Tidak daftar dia. Langsung masuk kuliah. Nilainya A. Kemudian ketika nanti SKS, apa namanya, IP-nya juga bagus. 3, 4 tahun berlalu, lalu dia di yudisium, dipanggil-panggil, tunggu-tunggu namanya, tidak ada nama dia. Maka dia protes kepada kampus, kenapa saya tidak ada nama, padahal saya pintar, nilai saya bagus-bagus dan lain sebagainya. Dicek di database-nya, siapa nama anda? Fulan, tidak ada nama anda.